Hai, balik lagi sama saya Erma. Kali ini saya punya tamu spesial nih. Nah, biasanya kan yang saya undang ini kan teman-teman agent nih dari properti. Kali ini saya undang dari pihak bank, ya, brother, dari Bank OCBC NISP. Yes. Nah, jadi mungkin silahkan perkenalkan diri dulu, brother. Oke, thank you Mbak Erma. Yes. Nama saya Edit, saya dari OCBC NSP Premium Guest House Sunset Road. Ya, saya sebagai retail loan manager. Oke. Kita membantu klien untuk memproses kredit untuk KPR dan IMB, Emerging Business. Oke. Nanti kita bahas satu-satu nih ya. Ya, IMB boleh. karena saya juga belum begitu familiar sih. Yes. IMB. Jadi Brother Edit ini dia dari OCBC NISP. Betul. Sunset Road. Ya. Cari aja ke sana ya, Bro ya. Oke. Sudah berapa lama, Bro, kerja di bank nih? Kerja di bank. Oke, total ya. Dulu awalnya di Maybank. Maybank. Maybank ya, kita di Maybank sudah 7 tahun. Lalu 2016 saya pindah ke OCBC NSP. Langsung di Sunset Road tuh? Enggak, dulu di Gatot Subroto. Oh, pindah-pindah berarti. Yes, Gatot Subroto, lalu pindah ke Sunset Road, total udah mau 5 tahun ya, berarti 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun saya di bank. 12 tahun Lama ya? jadi bang banget. Nah, ini sebelumnya kita mengikuti prosedur ya. Kita pakai sama Protokol masker. kesehatan ya. Kita ikut prosedur terus jadi nggak bisa kelihatan nih mukanya nih, brother. Nanti Ya di kan? belakang aja ya, biar surprise. Siapa dia kan? Ya mungkin nanti kita bikin video lagi. Boleh. Semoga COVID-nya sudah selesai. Jadi Iya. kita bisa ngelihat Tanpa ini ya. Tanpa ini ya. Oke. Nah, oke. Ini kan dari pihak bank nih. Saya pengen tanya-tanya. Tadi kan KPR sama IMB. IMB, Nah, betul. mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Apa program unggulan dari OCBC saat ini, brother? Oke, untuk apa nih? KPR atau IMB? KPR. KPR ya. Untuk KPR, oke. KPR kita sekarang sedang ada 2 program unggulan ya. Sengaja nih, bisa unggulan 1 ya, saya 2. Oke. Biar nggak biasa. Jadi kalau yang pertama itu adalah KPR Easy Start, Mbak. Easy Easy Start. Start. Nah, Oke. Easy Start, bagaimana cara mengambil KPR dengan mudah. Dengan mudah sesuai simple. namanya nih, Easy Start. Easy Start ya. Nah, Easy Start ini memiliki beberapa kelebihan. Oke. Yang pertama pasti di bunga dong. Bunga. Bunga kita Bunganya berapa nih? sekarang 5,79 fix 3 tahun. 5,79 fix untuk 3 tahun nih, teman-teman. Yes, atau mau yang bunga fixnya mau lebih panjang, kita kasih 6,5 fix 5 tahun. Oke, nah kalau mau lebih panjang 6,5 itu fix 5 5 tahun. tahun, artinya- Tapi ini sama-sama Easy Start ya? Easy Start sama-sama. Artinya selama masa fix itu bunganya sebesar yang tadi saya infokan ya, 5,79 atau 6,5% seperti itu. 6,5%, oke. Betul. Nah, kelebihan kedua adalah kita memiliki jangka waktu sampai dengan 25 tahun. 25 lama tahun, banget men. ya. Jadi 25 kalau tahun. misalkan saat saya ambil KPR umur 20 tahun, 20 tahun berarti bisa lunasnya berapa? 45. 45 tahun. Oh, 45 tahun udah sudah punya rumah lunas. lunas. Nah, itu. Nah, Easy Start ini kita keluarkan untuk membiayain para, saat ini kan pagi tren ya, masa kaum milenial. Nah, anak-anak Tuh, muda itu. anak-anak muda nih untuk Biar kaum punya rumah. milenial, kalau pengen punya rumah, jangan takut nih. Ada satu program di OCBC Oh. NISP namanya Easy Start. Nah, kalau pengen lebih jelas sih ya, mungkin ikutin aja dulu ya obrolan kita ya. Betul. Nah, selain jangka waktu panjang tadi, kita juga memiliki tahun pertama itu bisa dibilang kita lebih murah dibandingkan pinjaman yang sama, jangka waktu yang sama, bunga yang sama di bendera lain. Bank yang lain. Betul. Oke. Seperti itu. Jadi 5 tahun pertama nasabah itu akan lebih mudah dalam membayar kewajibannya ke bank. Oke. Seperti itu. Easy Start. Nah, Easy Start ini diperuntukkan lebih ke karyawan ya, Mbak ya. Oh, Lebih karyawan. berarti memang marketnya itu ya Karyawan. Tapi kalau misalkan saya nih pemilik bisnis, Bisnis. saya bisa nggak ambil Easy Start? Ada, bisa. Kita ada bunga spesial lagi 6,5 fix 3 tahun, tapi bukan Easy Start ya. Oh, berarti kalau untuk pemilik bisnis nggak bisa dong pakai Easy Nggak Start. bisa, pakai KPR yang reguler. Tapi bunganya ya sama lah ya. Kurang lebih sama, 6,5 fix 3, menarik banget. Kompetitif sekali untuk saat ini jika dibandingkan dengan
bank-bank atau bendera lainnya. Oke. Gitu. Nah mungkin tadi brother kan bilang selama 5 tahun ya itu dipermudah. Jadi mungkin dengan asumsi setelah 5 tahun kan kehidupan nasabahnya kan meningkat ya kan, Betul. ada peningkatan pendapatan income atau Betul. apalah. Nah jadi untuk 5 tahun pertama dibantu nih, Iya. dipermudah kan? Permudah banget. Oke, wah keren banget. Nanti bisa kok, nanti kalau misalkan ada kebutuhan tinggal minta simulasi, boleh langsung ke Mbak Erma atau ke saya, kita buatkan simulasinya seperti Iya. itu. Oke, nah ini ada satu hal sih kemarin itu kan sekarang nih di masa pandemik ini agak susah ya orang-orang mau kredit ini, kayak ada beberapa bank yang memang udah ketika saya ajukan nasabah mereka tuh yang, aduh Mbak Irma sorry nih untuk saat ini kita nggak bisa dulu nih, kita stop dulu nih untuk kredit. Nah OCBC salah satu bank yang dari kemarin tuh kalau teman-teman saya nih mau kredit kasih OCBC gitu. Iya, betul, Jadi betul. kok bisa sih OCBC kayak gitu masih oke walaupun di masa pandemi kayak gini. ya, oke. Jadi syukur ya kita OCBC memiliki kebijakan kita sejak pandemi tidak pernah namanya menyetop kredit. Seperti itu. Jadi kita memang masih tetap membuka, tidak pernah menutup untuk fasilitas OCBC ini. Seperti itu. Keren sih Iya, OCBC ya. makanya tetap open lah. Kita Tetap open ya. nggak close kok seperti itu. Kalau plafonnya gimana bro? Jadi Oke. saya untuk easy start itu berapa sih maksimum? Maksimumnya, oke, pertanyaan bagus nih ya. Jadi kita minimum membiayai dari mulai 100 juta 100 juta. sampai dengan 2,5 miliar. Wih, gede juga lumayan dong. ya. Saya pikir kan karyawan mungkin sekitar 900 atau 1 M gitu. Ternyata 2,5 M nih. 2,5 M, betul, Wah, betul. keren. Seperti Ini itu. yang tadi kan abis ketemu customer ya? Betul. Itu berapa itunya plafonnya? Tadi plafonnya 1,6. 1,6 M. Yes, itu udah disetujuin. Kita akan realisasi kurang lebih minggu depan ya. Oke. Syukur sih semuanya lancar kita. Karyawan itu? Karyawan. Wah. Jadi Kalau karyawan udah ngambil 1,6 M, gajinya berapa? jadi tidak ada halangan, tidak ada halangan orang untuk mengambil KPR di usia muda. Oke. Karena isi start ini benar-benar bisa membantu banyak orang untuk memiliki rumah sejak dini. Ya, jangan pernah takut walaupun kalian masih muda, yang penting Ya. kalian punya income. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah itu, Iya. kira-kira apa sih persyaratan nih? Mungkin gini, dari pihak bank nih kasih bocoran sedikit ya. Tips and trick supaya bisa lolos KPR. Oke, wah saya senang banget nih ngomong yang ini. Jadi gini, kita selalu memberikan saran buat nasabah ya. Apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan untuk Harus mengambil disiapkan KPR? sebelum KPR nih. Betul. Yang pertama tuh udah pasti adalah mental. Oh, Satunya mental ya? mental, ya. Kok saya pikir gini, punya gaji segini, tabungan, ternyata mental pertama itu gitu. Karena gini, kita mengambil KPR ini kan untuk rumah itu jangka panjang ya. Betul. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Oke. Tentu akan ada resiko, akan ada tantangan sebagai macam dan kita harus prepare untuk itu gitu loh. Nah, jangan sampai di tengah-tengah jika ada masalah, nasabah mungkin udahlah biar lepas aja atau gimana. Jangan sampai seperti itu, kan Oke. kasihan ya. Bener sih, Seperti itu. mental itu Mental penting. nomor satu. Banyak klien saya juga kemampuan bayar ada, bankable, tabungan ada, tapi kalau disuruh kredit itu nggak berani, Nggak mau. takut. Kenapa itu? Karena dia takut jika suatu saat dia tidak mampu membayar seperti itu. Padahal harusnya nggak boleh ya seperti Ya, itu ya. dia harusnya harus optimis. Dia harus yakin dengan jalannya seperti itu. Nah, itu adalah mental Oke. seperti itu. Nah, Terus? satu mental. Yang kedua adalah mengenai BI checking baru BI ya. checking. Nah, nasabah atau calon customer dia harus tahu dia punya fasilitas apa aja di bank. Oke. Kondisinya lancar atau tidak. Nah, Seperti itu. kalau misalkan nih, saya udah tahu, saya ada nih daftar nama saya BI checking. Apakah saya harus, saya udah deh, nggak usah deh? Atau ada mungkin solusi lain gitu? Ya, jadi gini, kalau ada nama di BI checking saya rasa wajar sepanjang memang lancar. Jika ada masalah atau sedikit ataupun ada pertanyaan concern, sebaiknya jangan mundur dulu. Nah, ini kan bisa memanfaatkan kayak saya ini orang bank, diskusi dulu dengan saya. Diskusi dulu dengan teman-teman saya. Jangan takut dulu nih Seperti teman-teman itu, iya. kalaupun Karena kan kadang-kala kalaupun BI checkingnya misalkan menurut dia ada sedikit ganjalan ya, mungkin kita bisa tingkatkan dari sisi DP.
Oh, jadi mungkin DP-nya bisa digedein nih? Gedein seperti itu. Itu mungkin salah satu tips and triknya ya, mungkin kayak solusinya ya, gitu. Jadi kita biasanya memang harus konsultasi dulu ya, seperti itu. Nah, itu BI checking. Yang ketiga adalah perihal kemampuan bayar. Kalau misalkan untuk easy start itu salary-nya harus berapa sih income-nya? Income-nya, oke. Income minimal kita di 3 juta ya. Masa 3 juta udah bisa? Yes. Masih oke lah ya dengan UMR di Bali ya, seperti itu. Jadi semua orang masih bisa lah pengajuan. Wah, ini bener-bener memang untuk milenial ya. Milenial, yes. Gaji 3 juta kalian nggak usah takut loh, udah bisa punya rumah. Kan di Bali juga banyak ya rumah-rumah yang artinya harganya masih terjangkau banyak ya dengan 3 yang juta harga tuh. 150. Iya, tapi memang sih mungkin ke arah Tabanan gitu ya. 200 300 masih ada kan, Mbak. Jadi masih realistis lah ya kalau dia mau ingin memiliki rumah sejak awal. Wah, ini keren sih, keren nih OCBC ini. Thank you. Gitu. Nah, tadi kan kita bicara mengenai kemampuan bayar ya. Nah, biasanya gini, sebelum waktu mereka pengajuan KPR, sebaiknya mereka memperhitungkan dulu kemampuan bayar dirinya, seperti itu ya. Kewajiban di bank lain, kewajiban di leasing, seperti itu ditambah dengan kewajibannya yang akan diperoleh di OCBC. Nah, itu kalau bisa maksimal itu di 60% dari total income bersih. Atau kalau pada umumnya sih orang bicaranya sepertiga ya. Saya sih taunya sepertiga, misalkan gaji saya 10 juta, jadi cicilan rumah itu 2,5 juta. 2,5 juta, betul. Nah, cuma kalau sekarang tadi balik lagi ke minimal kan 60% nih kalau bisa. Maksimal 60%. Sorry. Nah, jadi misalkan oke lah cicilan 2,5 juta, tapi ternyata setelah diakumulatif, ternyata total utang saya dalam 1 bulan 8,5 juta. Nah, itu berarti agak berat ya, Bro? Agak berat ya. Mending kalau seperti itu coba DP ditambah sehingga plafonnya berkurang, sehingga kewajibannya dia juga tidak sampai dengan 8,5 juta. Ya kalau 10 juta sih income maksimalnya, kewajiban maksimal kalau lebih di 6 juta lah ya. 6 juta idealnya ya. Idealnya lah, biar bisa pergi, sosialisasi, berlibur, segala macam lah. Terus ada lagi mungkin yang lain keunggulannya? Ya, ini hal yang harus diperhatikan ya. Yang keempat adalah mengenai jaminannya. Oh, jaminan. Jangan sampai nasabah membeli properti itu overpriced, itu bahaya ya. Lalu DP untuk pembelian rumah ini di 20-30% seperti itu. 20-30%. Iya, kalau normalnya sih kan sebenarnya standar 30 ya, Bro 30, ya. betul. Tapi ini 20 oke nih. Nah, tapi kemarin itu kan sempat ada tuh, kalau 10% bisa nggak, Bro? 10% saat ini OCBC bisa, tapi hanya untuk pembelian di developer yang MOU dengan OCBC. Oke, nah gini maksudnya mungkin MOU itu dalam arti ini dengan produk-produk primary ya, produk baru. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mau ambil rumah secondary untuk saat ini DP 10% belum bisa ya? Bisa ya, belum kita bisa. sarankan sih 20% ya. Minimal 20% nih, jadi jangan salah karena kadang-kadang suka ada saya mau DP 10%. Nah, kalau sudah MOU mungkin bisa. Ya, kan? betul. Nah, DP ini juga berfungsi, artinya kalau DP-nya juga semakin besar, artinya pinjamannya juga semakin kecil. Otomatis kewajiban yang akan dibayarkan akan semakin kecil juga. Gitu. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh calon customer jika dia ingin mengajukan KPR ke bank. Oke.